and welcome to Sunday Live Talk Show. It is the 29th of November 2020. We are in the last Sunday of the month of November, and in few days we will be entering the last month of 2020, which is December, the Christmas month. I'm so excited for Christmas. How many of you are excited with me for Christmas? I'm sure although we are still at home, we might not be able to celebrate Christmas in the church or in some other places, maybe in abroad or some other places, but I'm sure we are still excited because Christmas is never about celebrating it in a building or anything, but Christmas is always about remembering our Lord and Savior Jesus Christ that was born 2000 years ago to give us salvation, to give us prosperity, to give us victorious, to make us more than conqueror in Him. Amen. I'm sure all of us are excited for that, and I'm also sure that we are still celebrating Thanksgiving Day, which was yesterday. So happy Thanksgiving Day for all of you that celebrate. I believe that Thanksgiving should not be done only once in a year, but I believe it should be done every second of our life and every day of our life. So it's not only once a year, but it's every day of our life. We need to always give thanks to the Lord. Amen. So before we start anything, let me just tell you that today we will be talking with Pastor Caleb Nathaniel from Gereja Mawar Sharon, Surabaya. I'm sure he'll be a blessing for all of us. We will discuss about hope, what is hope, and how to have a firm hope in the Lord, how we should sustain our hope in Jesus. So without further ado again, before we enter to the worship, let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, once again, Lord, we come into your presence. Lord, we give you thanks for your goodness, for your grace, for your mercy in our life, Lord. Thank you, Jesus, for everything that you have done in our life, Lord. We give you praise, Father. Lord, we just want to surrender this time completely into your hands, Father. From now until the end, Father, let we learn something from you, Father, from your servant, Father. Let your name be glorified, Father, through everything, to our worship, Father, to our discussion, Father. Let your name be glorified, Lord. Thank you for everything, Father. We just surrender this time completely into your hands, Father. In your mighty name we pray and we give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. It's the goodness of God. He's always good for us. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I hear your voice. You have led me to the fire, darkness night. I have known you than other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, all my life you have been faithful. Yes, Jesus, always faithful. All my life you have been so good.
and every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, we'll sing to you, Lord. Hallelujah, Jesus. We'll sing your goodness. We'll sing your goodness for us. We have received your goodness for our life. We have experienced your goodness. Oh, Jesus. We raise our hand to you. We raise our hearts to you, the author of our life. Hallelujah to you, Lord. We worship you, Lord. We honor your presence, Lord. Hallelujah. We trust you, Lord. Hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide, to love you forever, love you forever. You are everything. Hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide, to love you forever, love you forever. You are everything. Love poured out and the price I paid. Let the whole world sing, praises rising. We stand in awe for what you done for us at the cross. Hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide, to love you forever, love you forever. You are everything. Hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide, to love you forever, love you forever. You are everything. Our sin erased with forgiveness.
at the cross, hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide to love you forever, love you forever. You are everything, hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide to love you forever, love you forever. You are our everything. We need is you. All we need is you. Sing it with me, all we need. All we need is you. All we need, all we need is you. All we need is you. And all we need is you. Hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide to love you forever, love you forever. You are everything, your hope of the world, lifted on high, calling us all with arms out wide to love you forever, to know you forever. You are our everything, to know you forever, love you forever. You are our everything. We worship you, Lord. You're our hope, you're our anchor of hope. You're our hope, the one and only we hope for. Satu-satunya harapan kami, pengharapan hidup kami. Haleluya, kami berseru padamu, pengharapan jiwa kami, pengharapan roh kami, hanya padamu Yesus, hanya padamu Tuhan. Syaralana maralana mayarala magaralana maya saralamu. We worship you, we honor your presence, Lord. We worship you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. We honor your presence, Lord Jesus. We lift our hands to you alone. We lift our hope to you alone, King of our heart. We worship you. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord. We honor you, friends. Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God.
saudara-saudara, Pastor Caleb sudah bergabung. Kita akan segera menginap bersama dengan kita pada hari ini. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Aku yakin perbincangan kita pasti akan sangat menarik dan pastinya sangat akan memberkati kita semua pada hari ini. Shalom, Pastor. Hai, Shalom Daniel. Pastor. Wow, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku bisa kedatangan Pastor Caleb. Terima kasih banyak Pastor untuk waktunya dan kesediaannya. Thank you Pastor. So, apa kabar Pastor di hari-hari belakangan ini? Sedang sibuk apa nih Pastor? Oh, thank you Daniel. Saya sangat-sangat senang melihat Daniel dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan do this live Instagram dan saya lihat banyak orang yang diberkati. I love your heart. I love what you're doing for God. When you sing tadi waktu bernyanyi, saya ikut bernyanyi and I really feel God's presence. Saya sibuk, tapi ya biasa seperti biasa kita lagi benar-benar try to do our best untuk keep in touch dengan jemaat pada saat COVID ini karena kita nggak bisa bertemu face to face. Dan juga banyak calling people and saying hello dan juga ya persiapan firman. So yeah, basically sibuk-sibuk seperti biasa. How are you? Yeah. I'm good, I'm fine, just busy with the university stuff and ya pelayanan seperti ini dan pelayanan di beberapa komunitas dan di gereja juga. Ya segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Amen. So, Pastor, sebelum kita masuk nanti ke topik kita, aku pengen tahu nih, kan biasa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka aku mau tahu nih tentang Pastor dan ya bagaimana how you become a pastor, how you start preaching the word of God and everything. Tapi before that, I mau tahu dulu nih Pastor. Are you born from a Christian family yang kayak udah benar-benar kenal Tuhan atau gimana, Pastor? Iya, jadi kalau latar belakang saya born dari Christian family. Jadi itu menjelaskan, that's why nama saya Caleb. Karena biasanya orang namanya Caleb itu harus yang namain ngerti Alkitab. Yes, so I was born in Christian family. Iya, iya. Oke, so pada saat kita mengenal Tuhan dari orang tua, aku yakin it doesn't determine our relationship with God. Pasti Pastor mempunyai satu momen atau satu saat-saat tertentu di mana Pastor mengalami Tuhan secara pribadi. Apakah hal itu terjadi dalam kehidupan Pastor? Oh yes, so much. Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Saya besarnya di Makassar. Tahu Makassar di mana? Sulawesi, I guess. That's right, Makassar di Pulau Sulawesi. It's that island yang bentuknya seperti K di tengah-tengah Indonesia. Wow. Ya, jadi when I was growing up, I'm a little bit rebellious, agak ya pemberontak. Jadi latar belakang keluarga Kristen bagi saya adalah sebenarnya rasanya kayak penjara buat saya. Karena saya melihat waktu saya muda, saya melihat bahwa kekristenan adalah sesuatu yang membatasi, bukan sesuatu yang memberkati. Oleh karena itu saya cukup rebellious dan pada usia yang cukup muda, remaja, sekitar umur 14 tahun, saya sudah tinggal di Singapura dan akhirnya saya grow up di Kanada. Dan mengapa saya mau minta dikirim jauh-jauh? Karena ya itu saya tidak mau dekat-dekat dengan lingkungan yang membuat saya merasa terperangkap dalam kekristenan. Dan saya hidup jauh dari Tuhan. Tapi dalam hidup saya jauh daripada Tuhan itu bukanlah satu hidup yang saya bayangkan, bukanlah satu hidup yang saya nikmati, tapi menjadi hidup yang bertambah lama bertambah kosong dan bertambah lama bertambah empty in the heart, no hope, nothing much to live for other than just having as much fun or doing whatever you want, and even setelah dapat melakukan do whatever you want, juga nggak merasa lebih senang.
So yeah, that was my youth. Masa-masa muda saya seperti itu. Tapi ada satu hari, ada satu musim di mana sekitar tahun 90 di Kanada, di mana Tuhan menjamah saya secara pribadi. Waktu itu saya mungkin berada dalam puncak rebellion saya dan juga cukup frustration dengan kehidupan. Dan pada musim-musim itu ada satu waktu itu, kalau di waktu zaman saya sekolah di Kanada, setiap tahun pada musim semi, springtime sekitar April, itu semua student di Amerika atau di Kanada itu pada spring break. Dan salah satu tempat spring break yang terkenal itu favoritnya orang-orang itu adalah di Florida. Bukan di Disneyland, tapi ada satu tempat di Florida namanya Daytona Beach. Jadi di situ anak-anak muda dari seluruh Amerika ngumpul. I have a big party. Jadi waktu itu saya ke situ juga karena ya seperti biasa mau melarikan diri dari kegalauan. Dan sewaktu saya dengan teman kami berada di pantai di Daytona Beach, ada orang yang datang menginjil kepada saya. Ada dua orang yang datang menginjil, ada dua mahasiswa datang menginjil, dan mereka itu dari Campus Crusade. Dan mereka berusaha kenalan dengan saya, dan mereka nanya-nanya, dan akhirnya mereka ya saya sungkan, jadi akhirnya ya I introduce myself. Terus mereka bilang, kamu mau nggak percaya Tuhan Yesus? Saya bilang, nah Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus itulah yang saya berusaha melarikan diri daripadanya. Kenapa? Ya karena bagi saya, ya orang Kristen itu semuanya munafik. Karena bagi saya itu orang Kristen itu munafik. Orang Kristen itu ya ngomongnya mengasihi, tapi ya ternyata berantem terus. Ya katanya ini, tapi melarang ini, melarang itu. Jadi saya bilang, saya sih namanya aja Caleb. Kamu tahu, Caleb itu kan nama Kristen. Artinya saya sudah tahu banyak tentang Tuhan. Udah jangan banyak ngomong lagi tentang Tuhan. Just, you know what, just leave me alone. Cuman, so can you imagine, bayangin waktu itu. Dan ini dua mahasiswa yang sedikit lebih tua dari saya. Saya baru kuliah tahun pertama, mereka waktu itu I think mereka sudah hampir lulus, jadi mereka kayak tahun keempat gitu. Tapi mereka itu benar-benar, Tuhan kasih mereka kekuatan. Mereka they don't give up on me. Mereka akhirnya bilang, you know what, we understand your feeling. Bisa nggak kita punya telepon, nomor telepon kamu gitu. Ya udah, saya daripada lama-lama ngomong sama mereka, saya kasih aja nomor telepon. Saya pikir ya kan abis ini, iya saya kan balik ke Kanada ya. Mereka kan orang American, mereka di Philadelphia. Saya bilang, I will never see them again. You know, it's a good riddance. Betul. Iya, cepatan kasih HP, udah cepat pergi. Waktu itu belum ada HP, jadi kasih nomor telepon. So anyway, kita berpisah. Saya kembali ke Kanada, saya kembali ke Toronto, Canada. Dan saya mengalami satu depresi yang jauh lebih dalam lagi setelah itu. It's a very deep depression. Saya nggak pernah ngalamin depression seperti itu. Dan saya juga waktu itu saya mengalami sakit cacar air yang sangat-sangat berat. Ternyata itu adalah cacar air kedua kali seumur hidup. So not too many people ngalamin 2 kali cacar air. Yes. Biasa orang sekali aja kan. Saya ngalamin 2 kali, dan yang kedua kali ini benar-benar memaksa saya tidak keluar sama sekali selama sebulan lebih dan hampir 2 bulan, dan membuat saya hancur-hancuran. I felt so frustrated, I felt so angry, I felt even angrier at God, and saya berkata, Tuhan, kamu kalau benar-benar ada and you really really care, you gotta do something, otherwise saya sudah pengen selesai dengan hidup saya. Dan yang satu hal yang sangat mengejutkan adalah setelah melewati hampir 2 bulan itu di tengah-tengah kegelapan dan itu musim dingin. Jadi kalau musim dingin di Kanada, di Toronto itu suhunya bisa minus
15 Wow. derajat Celcius, jadi it's not fun. Oke. Matahari tenggelam pada jam 3 sore, jadi Oh, wow. gelap. Jadi kita dalam hidupnya dalam kegelapan. Um, Iya. ya, so Kegelapan and shivering. yes, shivering, yes. Dingin, kegelapan, sepi, frustasi, gelap, Hmm. just all broken. Saya akhirnya tidak berani ketemu orang-orang karena saya sangat malu dengan penampilan saya yang hancur-hancuran, dan saya frustasi dengan diri saya karena saya nggak bisa sekolah, saya ketinggalan banyak, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. But you know, one day saya mendengar ada ketukan pintu di apartemen saya, dan saya menjawab pintu itu. Siapa sih yang berani visit saya setelah begitu lama nggak ada orang visit, nggak ada yang peduli? Ya, Siapa? Saya jadi penasaran. Saya buka pintu dan dua mahasiswa itu Wah. di depan saya. Oh my God. Oke. I was so shocked. Dan Ya, ya. mereka, you know what they say? Dan ini dua mahasiswa ini bukan mahasiswa yang berada. Mereka benar-benar students yang pas-pasan juga. Jadi kalau students itu kan bajunya is baggy clothes, dan juga nggak sempat sisir rambut, jadi rambutnya panjang kayak gitu. Dan mereka kelihatan capek sekali. But when they saw me, ada dua, jadi cowok dan cewek. Si Michael namanya, and Janet. Michael bilang, "Hey, Caleb, you remember me?" Yeah, I remember you, of course. Aku nanya, "What are you doing here? Ngapain kamu datang visit saya? Kamu kan di Philadelphia." Saya tahu berapa jauh Philadelphia dari Toronto, kalau nyetir itu sekitar 9 jam. Dia bilang, "You know what? Kemarin kita berdoa, dan kita doakan kamu. Dan waktu kita berdoa, kita berasa Roh Kudus bilang, Michael, kamu sekarang naik mobil. Naik ke mobil, start driving ke Toronto. Cari si anak yang kamu ketemu di Florida itu. And tell him, aku sangat mengasihi dia. Dan aku ingin pakai dia." Amen, ya. Jadi si Michael naik mobil nih. Michael ini student, dia ngambil hukum, dia ambil law, dia a law student. Janet waktu itu ambil, I think, biology. Sekarang Michael udah lulus dari akhirnya dia lulus dari Harvard, and saya akan cerita nanti, it's interesting. But anyway, akhirnya Michael memutuskan untuk taat, tapi dia ragu-ragu. Dia bilang, ini jangan-jangan suara diri saya aja, kena saya penasaran. Tapi Michael bilang sama Janet bahwa kalau ini memang suara Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. So, dan you know, kalau nyetir 9 jam itu bensinnya banyak. Benar. Bener kan? Betul. Dan mereka ini student, jadi mereka student yang bokek. Jadi mereka kantongnya juga tipis sekali. Mereka bilang, ini nggak main-main Tuhan, kalau saya harus nyetir 9 jam. Duit saya habis ini. Ini saya aja kekurangan duit, tapi saya harus pakai duit ini untuk nyetir 9 jam. Itu pergi, kembali 9 jam lagi. Oh belum my makan, God, belum 18 segala. hours. Yes. So anyway, dia mulai nyetir dan dia bertemu dengan saya. Dan sewaktu dia berkata, God loves you very much, saya merasa ada satu urapan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya nggak pernah merasa satu curahan kasih yang seumur hidup saya nggak pernah merasakan gitu, hanya dari kata yang begitu sederhana, yang membuat segala kegelapan dalam hidup saya, atau segala perasaan empty dan vacuum dan hopeless, tiba-tiba itu perasaan itu kayak benteng yang hancur. Dan akhirnya saya bawa dia ke lantai atas apartemen. Saya bilang, waktu itu saya sudah berpikir, kalau saya nggak tahan lagi, ya udah, this is the point of the end of my life. Terus saya tunjukin, Mike, ini nih, di sini tempat saya, rencana saya untuk mengakhiri hidup saya. Terus si Michael bilang sama saya, hey, kamu tahu satu lagi pesan Tuhan. Dia bilang dia mau pakai kamu sebagai hambanya. Wow. Hah? Are you sure? Who am I? Who am I? Why should God use me? Aku tidak layak. You know me, you see me, how broken I am, and
what do I have yang Tuhan bisa pakai dan you know. So anyway, tidak lama setelah itu kita berdoa bersama dan akhirnya hari itu saya memberi hidup saya secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba Tuhan izinkan saya bertemu dengan satu teman saya yang saya sudah lama sekali nggak ketemu, yang dulu satu kos-kosan dengan saya di Singapura. Dan saya tidak tahu ternyata dia juga pindah ke Kanada, Toronto sekolah. Dan dulu waktu kita di Singapura, itu teman nakal-nakal saya yang sama-sama. Ternyata dia terima Tuhan, dia jadi anak Tuhan. Wow. Jadi waktu itu saya out of touch dengan orang-orang Indonesia karena saya menghindari orang Indonesia. Saya berusaha menghindari semua jenis orang dari Indonesia. Wow. Karena saya mau melarikan diri ke Kanada. I just have so much trauma. I did not want to come back to Indonesia either pada waktu itu. Dan saya lagi jalan di satu restoran, saya lagi membeli makanan siang, dan saya muter, dan saya lihat teman saya itu, saya kaget setengah mati. Dan dia lihat saya, dia juga kaget setengah mati. Dia bilang, hey, Caleb. Saya bilang, hey, Alvin, what are you doing? Once again, it happens. Dan dia bilang, Caleb, kamu tahu nggak? Aku sekarang ini telah terima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Aku nggak seperti dulu lagi. Terus saya bilang sama Alvin, kamu tahu nggak? Aku juga baru terima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Oke, nice. Dan Alvin bilang ke saya, hey, saya ada gereja yang benar-benar banyak anak-anak mudanya yang loving God dan saya percaya kamu bisa diberkati. Nah, mulai saat itu saya mulai tergabung dalam satu komunitas yang anak-anak Tuhan dan saya mulai bertumbuh dan Tuhan merubah hidup saya luar biasa. Amazing. Yeah. But can I finish? Yes, sure. Yeah. Please. You wanna hear the finish? This is the ending yang saya akhirnya tahu setelah about 20 years after. So, di tahun 2000 sekian, saya lupa, waktu itu kita menghadiri konferensi penginjilan dunia di Cape Town, di South Africa. Pada saat itu saya ada di situ, Pastor Yose juga ada, saya waktu itu sama-sama dengan Pastor Yose Carroll. Dan kita ada di Cape Town dan di tengah-tengah conference itu dan orang-orang dari seluruh dunia ada di situ. Waktu itu banyak theologian juga, yang salah satu yang theologian yang saya sangat hormati, John Piper, itu juga ada di situ. Waktu itu John Stott seharusnya ada, waktu itu Billy Graham seharusnya hadir, tapi waktu itu beliau sakit, sudah mulai sakit sehingga tidak hadir. Jadi banyak sekali orang dari seluruh dunia di situ dan saya berjalan di dalam lobby di tempat conference itu di Afrika Selatan dan tiba-tiba saya melihat satu orang yang kayaknya saya kenal orang ini dan dia sedang diinterview oleh press. Kok kayaknya saya kenal orang Asia yang satu ini? Karena si Michael itu actually Korean American. Okay. He's Korean American dan dia anaknya ceking banget dan saya bilang, kayaknya ini Michael, but how could it be? Karena saya sudah lost track dengan dia sejak hari itu. Dan saya akhirnya menghampiri dia, dan yes, it is true. It was Michael. Wow. Amazing. Dan ternyata Michael pada waktu itu telah diangkat menjadi salah satu petinggi atau salah satu top director daripada I think World Evangelization Organization atau dia sempat menjadi ketua beberapa tahun yang lalu. Jadi so what is amazing adalah saya samperin dia. Yes. Saya juga kaget sekali. Dia belum lihat saya. Jadi saya samperin dia, saya bilang, "Hey, do you remember me?" Iya. Oke. Terus dia ngelihat saya kayak nggak percaya gitu. Ya. Hey, you yang di Kanada kan? I went to your house. You're Caleb. Yeah, I'm Caleb. What are you doing here? Dia bilang. Saya bilang, what are you doing here? Dan dia bilang,
Saya bilang, Iya, iya iya. sekarang Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Hmm. Setelah kembali dari Kanada, dia bilang, I'm serving God too. Wow, So we sit amazing. down, we hug each Hmm, other, hmm, dan Michael, ini, this is my story, this is my ending story. Um, Michael cerita ini, Michael dia bilang, kamu tahu nggak, hmm. 20 tahun yang lalu waktu saya kunjungin kamu di Toronto dari Philadelphia, Ya, ya. saya itu pengen quit. Saya pengen untuk muter kembali. Karena saya tahu ini saya nggak ada duit untuk bensin dan saya nggak Hmm, percaya ini dari Tuhan. Tapi hmm. setiap kali saya dengan Janet mau exit dan putar kembali ke Philadelphia, Tuhan tunjukkan satu pelangi. Jadi tunjukkan satu pelangi. Dan dia nyetir, dia bilang, oh ada pelangi. Bisa jadi ini tanda dari Tuhan. Oke, aku terus lagi ya. Jalan lagi. Ragu-ragu lagi. Dan ternyata Tuhan tunjukkan dia 7 pelangi. Sampai all the way to my house di Kanada. Oh, Saya yes. tidak tahu itu selama 20 tahun. Karena saya juga Yes. tidak pernah nanya, dia juga nggak pernah cerita. Betul, betul, ya. Dan 20 years later, kita bertemu di Afrika. Wow. Dan dia akhirnya melengkapi kisah itu. I learned something Ya. about God's grace. Hmm, I learned hmm. something about a hope in God and knowing who our God is. Itu salah Yes. satu kisah saya. Itu one of my Wow, story. amazing. Wow, I am really amazed and I'm sure kita semua pasti sedang diberkati. Cuman Pastor, dari semua cerita Pastor tadi ada beberapa hal yang aku agak bingung Pastor, dan aku yakin yang lagi nonton juga pasti agak bertanya-tanya. First, why you feel that being a Christian is like being trapped by someone atau being in a trap? Why? What makes you feel like that? Sebagai anak muda pada waktu itu, sekarang saya sudah dewasa tentu, dan tentu saya Mhm, melayani Tuhan, dan saya mengenal Tuhan, dan saya mengenal manusia. mhm, Dan sebagai anak muda, kita sering tidak dapat berpikir panjang. mhm. Sebagai manusia, anak muda, kita sering mempunyai banyak keinginan-keinginan yang dimana kita nggak bisa control ourselves. When we want it, we just have to want it. Mm, Kita nggak mikir whether that's right or that's wrong or itu positif mm, buat diri kita. Yang penting kita dapat atau kita bisa lakukan atau kita ya, bisa do it. Dan hal-hal betul. itu dan jika kita tahu bahwa kekristenan atau iman kita pada Kristus adalah iman yang menjaga kita supaya rencana Tuhan itu dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mhm. Dan Wow. hal-hal itu bagi orang yang tidak mengerti akan kasih Tuhan, bagi orang yang dibutakan oleh nafsu, dibutakan oleh kekerasan hati, dibutakan oleh pengaruh yang salah. Hal-hal itu bukanlah sesuatu yang menjadi berkat, tapi hal-hal itu menjadi kekang. Oleh karena itu, istilah pertobatan adalah perubahan atau perputaran 180 derajat di mana you already know that how broken you are. Dan bagi saya, Tuhan harus hancurkan saya, izinkan saya mengalami step by step menghancurkan begitu banyak hal dalam hidup saya yang saya harus dihancurkan sebelum saya mengerti dan mengapresiasi kasih Tuhan itu. Wow. Yes. True. Amazing. But He is Pastor, so faithful, right? mhm. Yes. Yes, agreed. 100% agreed. How rebellious were you, Pastor? Seberapa pemberontaknya, Pastor, pada waktu itu? Apakah sampai pada keluarga juga atau separah apa pada waktu itu rebelliousnya? Rebellious saya basically adalah menolak ide bahwa saya harus taat kepada Tuhan, menolak ide bahwa saya memerlukan Tuhan, Mm, dan berusaha embrace the idea bahwa sebagai manusia we mhm, can do anything we want, anytime mm, we want, and we should be able to satisfy ourselves. Oh, oke. Hmm, Hmm. wow. Berarti Pastor ke Singapura, kemudian ke Kanada, itu sendirian saja, Pastor, dengan keberanian dan dengan keinginan untuk,
hidup bebas seperti itu, Pastor? Ya, alasannya minta sekolah. Oke. Alasannya minta sekolah. Oke. Ah, Oke. Ya, 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 ya. Iya, Oke. tapi Wow. kenyataannya ya melarikan Hmm, diri. melarikan Iya, diri juga. Oke. Berapa tahun ya. Pastor pada waktu itu di Kanada? Saya di Kanada lebih dari 10 tahun, basically cukup lama, cukup Hmm. lama. Jadi saya bersyukur bahwa 4-5 tahun terakhir saya di Kanada itu saya akhiri dengan sebagai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Hmm. in the past 4-5 tahun terakhir saya di Kanada itu sejak mengenal Tuhan Yesus tertanam dalam gereja lokal, benar-benar Tuhan mengajarkan saya banyak hal dan memproses banyak hal dalam kehidupan saya, dan those are the best times of my early life knowing Wow. Jesus. Ya, Wow. ya, Super. dan Ya, oke. Wow. Pastor di Kanada pada waktu itu, apa yang Pastor alami? Perbedaan apa sih yang Pastor alami dan rasakan sebelum didoakan dan setelah didoakan? Apa hal signifikan yang Pastor rasakan gitu dalam hati Pastor pada waktu itu? yang signifikan adalah the presence of God. Hmm. And the presence of God, especially secara spesifik, Mhm. aliran kasih Tuhan. Saya belum mengerti tentang baptisan Roh Kudus, dan saya Mhm. tidak dan latar belakang kekristenan saya bukanlah latar belakang kekristenan Pentakosta. Oh, oke. Ya, ya. Jadi dari latar belakang yang tidak eh, tidak, bahkan saya tidak memikirkan bahwa Roh Kudus itu bisa memenuhi kita sedemikian rupa sehingga Mhm. kita bisa overflow. Tapi yang Wow. saya rasakan distinct, very strong difference adalah kekosongan yang begitu dalam, kegelapan yang begitu pekat, dan menjadi kehangatan yang begitu hangat, dan kasih yang begitu sempurna, sehingga ada satu hal dalam hati saya yang sudah tidak perlu bertanya kepada Tuhan lagi, apakah saya perlu mengasihi dia, karena I just fell in love. Because the love makes me fall in love with Amen. God and with the life that He puts in me. Amen. Wow. Amazing. Pastor ke Kanada ngambil jurusan apa Pastor pada waktu itu? Ya, jadi saya study di Kanada, saya belajar business administration. Oke, wah, Jadi bukan luar teologi. biasa. Kan mau Keren, melarikan keren. diri dari Tuhan, ngapain belajar teologi? Betul, betul, Belajarnya betul, harus, betul. iya, Setuju. belajarnya tentang filosofi Betul. dunia dan segala macam. Iya, Iya. setuju, setuju, setuju. Wah, Pastor kan sudah terima Tuhan. Pasti nggak langsung melayani Tuhan, nggak langsung jadi pendeta dong, Pastor. How Oh are, yes. gimana yang Pastor layani atau how you start your ministry life pada waktu itu? Apa do you start it when you are in Canada atau pas udah balik ke Indonesia? Ministry started in Canada. Oke, Yang as seperti what? saya katakan ya, waktu mulai join satu gereja lokal di Toronto, gereja Indonesia, sampai hari ini masih ada, namanya Wah. ICC Toronto, yeah, Indonesian Christian Church di Toronto. Mhm. Dan teman-teman saya yang sama-sama bertumbuh di situ, hari ini banyak yang jadi hamba Tuhan di Indonesia. Mungkin kalau saya Wah. sebutkan namanya, Daniel juga tahu. But anyway, ya, belajar melayani adalah it's so natural, karena Mhm. waktu apa yang Tuhan taruh dalam hati saya kan adalah satu kasih. It's such a great experience of love. Dan ternyata waktu saya masuk dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan pada waktu itu, Mhm. teman-teman yang ada di tempat itu, saya tidak pernah menyangka ketemu teman-teman yang begitu mau menerima saya sebagaimana saya adanya. Wow. Karena seumur hidup saya, prinsip saya harus dapat melakukan apa yang saya mau, tapi juga at the same time, saya juga harus memenuhi tuntutan orang, dan be just as good or be even better. Dan ternyata teman-teman di gereja ini, mereka tidak menuntut apapun dari saya, tapi mereka dapat mengasihi saya dulu sebagaimana saya adanya. Bahkan banyak daripada mereka yang memperhatikan saya dengan
Saya mikir, ngapain kamu perhatikan saya sampai kayak gitu? Maksudnya, why you care about me? And once again, it is God's love. Dan oleh karena itu, membuat saya bilang, you know what? I want to do something for God. Yeah. Saya teringat setelah 2 tahun gitu ikut Tuhan di gereja itu di salah satu liburan musim panas, summer holiday, di gereja kedatangan sekelompok tamu hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Dan pada saat itu ada altar call. Dan altar call-nya adalah siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan maksud saya tidak pernah bermimpi sih untuk jadi pendeta, terus terang. It's not part of my dream. It's never part of my dream. Yeah. Tapi saya tahu bahwa saya rindu sekali dipakai Tuhan. Dan saya rindu Tuhan dapat memakai apa saja yang ada di dalam diri saya untuk kemuliaannya. Because I experience His love. I experience how when Holy Spirit fills my heart for the first time, how much joy and how much power and how much anointing yang saya nggak pernah rasakan seumur hidup, yang membuat saya tahu bahwa this is real, this God, this is real, this God is real, and this God does not look at me and look at anyone dengan face value kita, tapi He is looking at our heart, and He's looking at His plan, rencana Dia dalam hidup kita. So, you know, natural, ikut melayani. Di gereja banyak kesempatan pelayanan. Ada tim gulung-gulung kabel, ikut. Tim pembersihan gereja, karena di luar negeri kita harus bersihkan semuanya sendiri. Setelah kebaktian, vacuum cleaner keluar, WC gereja harus dibersihkan, sound system harus di-set up, mic-nya harus dipasang, alat musiknya harus diberes-beresin. Jadi ya ikut aja semuanya, ikut aja pelayanan. You did everything? Yeah, basically whatever we can do, we do. Jadi ya begitu, ikut kelompok kecil. And I discovered that, you know, I discovered the joy of worshiping God. Yes, true. Yes, I love music. I'm not good at music, but I love music. Dan I discovered the joy of worshiping God, and akhirnya saya diajak jadi salah satu anggota tim backup singer, song leader. Saya juga ikut-ikutan, ya takut-takut tapi ikut aja pokoknya. Ya pokoknya nyanyi lah. Benar. Ya. Setuju. Yang penting worship God. Keren. Pastor tadi sempat singgung-singgung soal kasih beberapa kali ya, tentang di sini mereka show love, they show love, sedangkan waktu tadi Pastor sempat bilang kalau waktu di Indonesia mereka ngomong tentang kasih, mereka ngomong tentang tentang kebersamaan, tetapi mereka sering nggak seperti itu. Memang Pastor pernah mengalami kejadian khusus sewaktu sebelum di luar negeri dengan orang-orang Indonesia tersendiri, atau gimana Pastor? How you can bilang kalau orang Indonesia pada waktu itu ngomong kasih tapi nggak mengasihi pada nyatanya, ngomong doang? How you can determine like that? Ada special experience kah? Sekali lagi saya ingin katakan itu adalah pemikiran seorang anak muda remaja yang labil dan juga kritis, dan juga ya kita juga kita semuanya hidup di tengah-tengah manusia yang tidak sempurna. Yes, kita bisa menjadi orang Kristen, tapi yes, pada waktu bersamaan kita pun sedang dirubah oleh Tuhan. Dan bagi saya sama seperti banyak orang Kristen hari ini, bahkan hari ini malah lebih parah karena ada sosial media di mana banyak orang yang sangat rajin untuk mengekspos apapun yang kelihatan jelek tentang orang Kristen. Jadi apa yang saya alami sebagai seorang anak muda yang rebellious dan kritis kepada orang Kristen itu sekarang mungkin sudah dimultiplikasi dengan sosial media dengan jauh lebih itu. Tapi it is true bahwa none of us is perfect. Tidak ada manusia yang perfect. Bahkan hamba Tuhan pun tidak perfect. Dan hamba Tuhan pun bisa salah. Orang Kristen yang sudah lama melayani pun masih bisa menyakiti orang lain. Tapi disitulah betapa luar biasanya kasih Tuhan, isn't it? Yes. Wow, amazing.
Pastor, how did you ended up being a pastor in Gereja Mawarsano Surabaya? I mean, like from Canada, how did you end up in Surabaya? So I talk about love. I come Okay. back to Indonesia from Yeah. Canada with love. Mhm. Okay. Basically, Ya, ya, ya. I told you, Daniel, Hmm, bahwa saya tidak mempunyai rencana untuk melayani Tuhan. betul. Makanya aku bingung Karena, gimana ceritanya. iya, setelah saya di Kanada ambilnya bisnis. Terus Hmm. setelah saya mempunyai sarjana muda, saya teruskan lagi master's degree saya di bisnis juga. Dan Hmm. I'm a trained investment analyst. Wah. Dan ya dan cita-cita saya adalah ya Mhm, menjadi mhm. analis saham dan portfolio Oh, manager. Jadi itu oke. path Ya. yang saya mau jalani dan saya mulai jalani. Mhm, Um, mhm. di Kanada, sewaktu saya mengambil masters, Mhm. I fell in love to this beautiful woman who Wah, ya, is ya, now ya. my wife. Hmm. And she's from Surabaya. Oh, oke. Nice. Nice, nice. And I did not know, saya tidak tahu bahwa Uh-huh. dia adalah anak seorang hamba Tuhan. Ah, oke. Oke, Saya jatuh good, cinta good. dulu. Oke. Oke, nice. I love this one. Ya, saya jatuh cinta dulu. Uh, Saya tidak tahu dia adalah anak hamba Tuhan. Ya, ya. Um, tapi Hmm. akhirnya prosesnya panjang juga. That's another story. Um, tapi saya Oke. tahu bahwa she is the one for me. Ah, Dan saya tahu bahwa if she's the one for me, yes. the only way I can show my real love is to actually come back to Indonesia. Ah, true. Agreed. Ya, Finally, ya. saya Finally you came kembali back. ke Indonesia first Hmm. time Mhm. dan dengan rencana bahwa as soon as possible saya mau kembali lagi meninggalkan Indonesia. Uh, Ya, saya ya, ya. kembali ke Indonesia tahun late 98. Tidak lama Nice. setelah Jakarta Riot, Mei, dan Hmm. setelah itu Nah, keadaan masih mencekam waktu itu. betul Jadi pas sekali. kembali ke Indonesia itu bagi saya adalah suatu pengalaman yang cukup serem buat saya. Hmm. Karena apa yang kita dengar dari luar, sometimes when you see from far it looks scary. Tapi satu hal Betul. yang terjadi dalam diri saya sejak saya mengenal Tuhan Yesus, Ya. yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menyembuhkan hati saya kepada Indonesia. Bukan hanya Tuhan Yesus menyembuhkan hati saya, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan hati saya kepada orang tua saya. How I love Oh, my parents. Tuhan Yesus menyembuhkan hati saya kepada tubuh Kristus. How I love the church. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan hati saya kepada Indonesia. How I fall in love. Saya belajar jatuh cinta kepada Indonesia lagi. Dan saya belajar itu, Tuhan proses saya tidak di Indonesia, tapi di Kanada. Jadi ada satu titik di dalam kehidupan saya di mana saya bahkan menolak untuk berbicara bahasa Indonesia. oke. Wah. Yes. Tapi Tuhan memproses saya sedemikian rupa sehingga saya jatuh cinta kepada Indonesia sebelum saya kembali ke Indonesia. Saya tidak tahu bahwa saya akan ketemu dengan wanita yang saya cintai ini, this beautiful young lady, young Ya, ya. woman, dan saya tidak ngerti bahwa one day saya akan kembali ke Indonesia. But Tuhan sudah tumbuhkan cinta Indonesia dalam diri saya. Saya teringat pertama kali saya jatuh cinta kembali sama Indonesia itu waktu keluar album yang judulnya kalau nggak salah Indonesia Penuh Kemuliaanku. Wah, ya, 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 ya. And you know that song? Ya. Indonesia Penuh Kemuliaan. Itu. Yes, I know. I love that song. Yes, inilah doaku. You know what? When I hear Yes. that song, something broke in my heart about Indonesia. And when I hear that song, God starts making me love Indonesia again. Start praying for Indonesia. Jadi waktu pulang saya sih terus terang deg-degan. Dan setelah kita pulang, saya akhirnya setelah itu nggak lama kemudian I got married
in 1999. Okay. Dan akhirnya kami memutuskan untuk try to find a way untuk kembali ke Kanada sambil menunggu status saya lagi, legalitas saya di Kanada. Dan di dalam proses pada waktu itu, di dalam gereja kami di Surabaya, ada terjadi perubahan di dalam gereja. Dan akhirnya saya punya my dad, my father-in-law, dan my pastor, sampai sekarang masih my pastor and my leader. Yeah. Dia berkata kepada saya, Yeah. can you help? I Ah, need you to okay. help. Mhm. I need you to help. Dan because you know finance, you know management, can you help with the management for a while? Dan saya tahu bahwa di kitab Esther dikatakan bahwa Tuhan menaruh kita di dalam satu keadaan for such a time as this Betul. to be used by God. Benar. Dan saya mengerti bahwa ada keadaan-keadaan di mana Tuhan menaruh kita dalam satu keadaan di mana kita memang sangat unik untuk keadaan itu. Yeah. Dan it's a purpose from God. Dan saya memutuskan pada waktu itu dengan istri bahwa, hey, you know what? Tuhan perlu kita di sini. Ya. Saya tidak pernah berlatih jadi hamba Tuhan. All I know is I'm a volunteer in church. Betul. All I know ya belajar ya gulung kabel lah, ikut backup singer lah, dan bla bla bla, ya seperti biasa. Seperti banyak orang Kristen yang aktif pelayanan dan cinta Tuhan. So ya kita mulai aja melayani. Jadi proses melayani bagi saya itu juga adalah seperti sekolah. Wow. Yes. Dan ya sampai hari ini masih sekolah juga. Wow. Tapi now you are leading that church, right? Yes, I am one of the leaders. Sekarang kapasitas saya adalah wakil gembala dari Gereja Mawar Sharon Surabaya. Amazing. Dan, So how does it feel dari gulung kabel tiba-tiba now you jadi wakil gembala, you are preaching there also like automatically. Gak tiba-tiba. Sekarang Like juga apa masih yang bisa loh gulung kabel. Saya juga masih suka gulung kabel. Okay. Okay. Some people say that being a preacher is not easy because you need to live what you talk. So I'm sure it is not easy also for you, Pastor. So how do you feel right now beberapa belakangan ini semenjak menjadi wakil gembala? Ini bukanlah sesuatu yang saya kejar sebagai karir. Tapi bagi saya setiap pimpinan Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah sesuatu yang kita terima, dan kita terima dengan ketaatan, dan juga seperti doa Musa. For me is like Moses is praying, God, if your presence does not go with me, I will not take this move. Yes. So for me it's not a career. For me, it's not a professional track. Yeah. And for me, it's never easy. Saya bukanlah orang yang berbakat untuk bicara. Bahkan saya sebenarnya cenderung pemalu. Saya cenderung lebih suka, mungkin saya lebih suka nulis daripada lebih suka ngomong. Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa nyaman untuk just say anything. It takes preparation for me. It takes a lot of praying. It takes a lot of studying the Bible. It takes a lot of self-testing for me untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi kasih karunia. Yes, Tuhan juga selalu memberi kekuatan, and He never fails to provide when you need it, and He never fails to speak when you have to speak His heart. Amen, haleluya, amazing. Pastor berbicara tentang pengharapan. Ya, banyak orang hari-hari ini tuh menganggap pengharapan sepertinya sudah tidak ada. Kalau kita balik ke firman Tuhan, Pastor, menurut Pastor sendiri, apa sih definisi dari pengharapan itu sendiri, Pastor? Ya, pengharapan itu sangat-sangat dibutuhkan. I think without hope, kita tidak akan mampu untuk menghadapi hari esok.
You see yourself, Daniel, kalau kita buka news, billionaires bisa membunuh diri, Betul. K-pop stars tiba-tiba ketemu tergantung di kamar Benar. di itu. Betul. Orang-orang sukses ternyata juga di tengah-tengah kesuksesan pun ada hopelessness. Hmm. So hopelessness ternyata hope itu ternyata bukanlah sesuatu yang dapat dibeli atau sesuatu yang dapat kita prestasikan sehingga membuat kita penuh. Tapi bagi saya definisi hope itu sendiri sebenarnya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Wow. My favorite verse, ayat favorit saya Mhm. adalah Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Wah. Tahu, pasti Daniel tahu, pasti Daniel tahu. Pasti Ya, teman-teman ya. semuanya juga tahu. Saya bacakan Wah. ya. Saya Boleh. bacakan ya. Thank Oke. you. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yes. Damai sejahtera Allah, ayat 7, yang melampaui segala akal, you cannot think it through, and you Betul. cannot grasp it Benar. intellectually, akan Iya. memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Definisi pengharapan bagi saya itu adalah ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. That is hope. Wow. Kalau pengharapan yang teguh, kalau kita berbicara tentang teguh, kalau kita cuma berharap doang, kan mungkin orang berpikir berharap akan hari esok akan indah, kemudian ketika tidak indah, kemudian harapan mereka untuk hari esoknya lagi akan memudar. Tetapi kalau kita berbicara tentang keteguhan, Pastor, automatically it should be firm. Dia bakal tetap Yes. ada. Mau besok Yes. ada banjir, kayak mau besok ada tsunami, kayak pengharapan itu nggak akan pernah hilang. So, if we talk about the firm hope, how to have that firmness di dalam hope kita itu, keteguhan itu gimana cara kita memperolehnya di dalam pengharapan kita? Yeah, awesome question. Saya masih belajar sendiri tentang hal ini dan actually menjawab lebih gampang daripada menghidupi. Tapi yang luar biasa adalah saat kita mau menghidupi itu dengan Tuhan, maka itu menjadi possible. Kata firm sendiri, kata firm artinya teguh ya. Betul. Ya, Daniel mahasiswa kan ya? Mhm. Ambil apa, Daniel? Teologi. Geology. Wow. Yes. So you study about continental drift, dan you study about metamorphic rocks, dan you study about Pastor, I think you heard it wrong. I said theology. oh, theology. Saya mikir kamu belajar geology. No. Oke. No. Oke, theology. Oke, itu lebih luar biasa dari geology. No, I'm sorry, no kidding. Everything is luar biasa. Kalau Ya, kita firm Oke. itu kan firm, teguh itu pada dasarnya sinonimnya adalah tidak tergoyahkan, ya betul ya. Tidak Betul. tergoyahkan, dan Yes. kalau kita seperti Tuhan Yesus bilang bahwa jika engkau membangun rumah di atas pasir, maka jika pada saat angin dan air datang, maka rumahmu akan hanyut. Tapi jika Benar. engkau membangunnya pada dasar kebenaran atau the true foundation, of the solid foundation, maka pada saat angin datang engkau akan berdiri teguh. So keteguhan atau firmness itu has to do with foundation. So the question is, pertanyaannya adalah, pengharapan kita itu dibangun atas fondasi apa? Betul. Because like you say, pengharapan itu bisa datang dan pergi. Seperti burung. Betul. Ada patung, one of my favorite statue. Saya pecinta seni, dan ada satu statue itu di satu museum di Paris, di Louvre. It's a big statue. Itu tingginya sekitar 4 meter. I think 4 atau 5 meter, dan umurnya mungkin ya sebelum Yesus. Jadi BC, like few hundred BC. Namanya adalah
the Venus, is it the Venus, kalau nggak salah, the Venus of Samothrace. Jadi ingat Rasul Paulus ke pulau namanya Samothrace. Betul, yes. Nah, patung itu ditemukan di pulau itu. Oh, Nah, oke. apakah patung itu? Patung itu adalah seorang wanita, tapi sekarang udah nggak ada kepala, yang mempunyai sayap seperti malaikat. Oh, sorry, not the Venus, but the Nike. The Nike of Samothrace. Nike is a symbol of victory. Makanya sepatu Nike simbolnya swoosh. Betul sekali. Ada sayap, swoosh. Betul. Itu adalah Nike. Jadi patung itu adalah patung Nike. Nike kan bahasa Greek itu dasarnya adalah kemenangan, victory. Victory. It's like hope. Yes. Apa yang orang Yunani itu berusaha katakan di Samothrace, bahwa pengharapan dalam kemenangan itu seperti ada sayapnya. It just comes and go. Boom, boom, boom. Wow. Okay. Dan bagi kita orang Kristen untuk mempunyai pengharapan yang tidak terbang-terbang, tidak datang dan pergi, tidak terbang-terbang, kita harus membangunnya pada satu dasar fondasi yang tidak berubah. Right? True. Maksudnya banyak, oke. Sorry, Daniel, you are saying? No, I say agreed. Okay, right. Jadi banyak daripada kita membangun pengharapan dengan positive thinking. Besok akan lebih baik lah. Semoga, hopefully, dan segala macam yang kita berusaha membangunnya itu dengan mengkondisikan diri kita. Tapi bagi saya pengharapan yang sejati yang seperti saya katakan itu adalah damai sejahtera Allah yang melampaui akal. So it's not something that you can do positive thinking on. Yes. Or it's not something that you can plan on. Or it's not even something that you can execute on. But it's something that you can keep in your heart. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. The thing is, kita dapat selalu punya pengharapan pada saat iman kita atau pengharapan kita itu groundingnya pada Kristus Yesus. And why Kristus Yesus? Because He does not change. He does not change. Yes. Dia tidak lekang oleh waktu. Amen. Intention dia, He is faithful forever. Amen. He is good and He is love. He is Amen. never too late. Yeah. He loves you with everything that He has, even more than you think you love yourself. And He is Emmanuel, God. Yeah. God with us. God with us. Artinya even though, walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu melindungi aku. Engkau memberi aku makan di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Amin. Tuhan tidak pernah berkata kehidupan kita akan bebas dari hal-hal yang merampok pengharapan daripada kita. Bad things, atau difficulties, atau tantangan. Sampai hari ini, dalam pengalaman saya, when you ask me, do you enjoy what you're doing? I say, I do enjoy it, but the challenge, the pain, the scariness is also there. Yeah. But there is Jesus. Yes. He is that foundation. Amen. He is that never changing, always loving. Amen. Yeah. His grace is new every morning. Come on. Manusia ini bisa capek. Yes. Malam tidur galau, bangun tidur. Betul. Tapi His grace is renewed every morning. We can have hope because of Him. We can have hope because of an identity yang kita taruh di dalam an identity, yaitu siapa Kristus. Who is He to us. Wow. Yeah. Dan fondasi di dalam Kristus, jangkarnya itu adalah from eternity to eternity. He is the Alpha and He's the Omega. He is before, He is now, and He is who is and is to come. Yes. Nothing can shake you there. Betul. You are shaken
You may be stirred, Mm. but the foundation in Christ is there. Amin, amin. Wow, dahsyat, luar biasa. Pastor, tadi Pastor sempat bilang bahwa hope berarti bukan sama seperti positive thinking. Itu berarti adalah dua hal yang berbeda ya, Pastor ya? Yes. Positive Wow. thinking and thinking Mhm, positively, mhm. two different things. Oke, oke. Yes. Seringkali ada anak-anak Tuhan yang tercampur dengan kedua hal ini karena itu mereka ya iman pengharapannya seperti itu. Pastor, what do you think? Kenapa banyak akhir-akhir ini anak-anak Tuhan yang udah lama ya kayak kenal Tuhan udah mungkin dari kecil lah, udah berpuluhan tahun, belasan tahun, udah yang namanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi giliran keadaan-keadaan seperti ini, Pastor, in this type of crisis, mereka kehilangan pengharapan, mereka jadi males semua, kayak ke ibadah juga males, nonton ibadah pun males, ngapa-ngap doa pun males, semuanya like they lose their hope completely in God. What do you Mhm. think? Why they can feel like that? And what should they do so that mereka mengalami pengharapan itu kembali? Karena see, like many people said, we hope for 2021 will be better. Tapi tetap kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. None of us know. Cuman Tuhan sendiri yang tahu. So I mean like apa yang harus orang-orang seperti yang kehilangan pengharapan ini lakukan agar pengharapan mereka tetap kembali meskipun ke depannya kalaupun masih ada tantangan atau lain sebagainya mereka tidak akan kehilangan pengharapan, nggak akan hilang timbul lagi, Pastor. Iya. Daniel, like I say, apa yang tadi, saya mulai menyadari bahwa pengharapan itu bukanlah sesuatu yang kita kejar. Hmm, Pengharapan itu adalah byproduct. ya. Pengharapan itu adalah seperti kalau mesin mobil nyala, maka Mhm, mobil akan membuat combustion dan keluar asap. betul. Dan Ya. asap itu adalah produk daripada mesin yang nyala. Um, Pengharapan adalah hasil daripada keaktifan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Many times this is a big problem. Mhm, Keadaan, kesusahan, tantangan, pain, mhm. kekhawatiran membuat kita malah melarikan diri dari Tuhan. Iya. Ya, dan membuat kita rasanya mau give up, dan yang kita give up bukan hanya tentang keadaannya, tapi Tuhannya kita juga give up. Nah, hmm, Satu kunci untuk a key untuk to be strong with the foundation. Satu gedung yang kuat tidak pernah melarikan diri dari fondasinya. betul. Gedung itu akan menjangkarkan dirinya, malah pada saat angin bertambah keras, dia Hmm. tambah hang on sama fondasinya. Ya, ya. What we can do today is, maybe we cannot look for hope, but we can look for Jesus. Yes. And when we find Jesus, and we bring, seperti Paulus katakan, janganlah tentang hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu. Ini ayat hafalan sederhana dari SD, SMP, TK, kita semuanya Iya, iya. hafal itu. But I'm telling Betul. you, Benar. melakukan ini with everything that Iya, you have. betul. This is where the power Hmm. of God is released. Ya, amen. Jadi bagi saya, jika Hmm. Anda bertanya, how supaya kita nggak kehilangan pengharapan? Bagi saya lebih, let's stick to Christ. Minggu-minggu ini bukanlah minggu yang mudah bagi saya, bulan-bulan ini, tahun ini juga bukan tahun yang mudah. Benar, benar. Dan seperti setiap manusia, kita bisa aja kehilangan pengharapan. But, setiap kali jika ada perasaan yang seperti itu menyerang, when you come before God, and when you kneel down, and when you say, I trust you, God. And you know what? This is what you can say. More than you say, I trust you, God. If we can say, thank you, God. Yes, agree. Ya, ya. This Wow. afternoon, tadi siang, Mhm, di mhm, kebaktian, tadi kita live recording kebaktian. mhm. Suara Tuhan begitu strong. Dari awal kebaktian sampai selesai. Tuhan berkata, today, you just give thanks. Just give thanks. Dan itu Tuhan bukan hanya berbicara pada saya. Pagi-pagi saya mempersiapkan diri untuk ke kebaktian.
Dan Tuhan sudah berbicara seperti itu. Puji-pujian dinaikkan. Everything is about thanks. Doa-doa dinaikkan oleh orang-orang yang terpisah. It's about thanks. Dan pada saat people start giving thanks, itu benteng-benteng ketakutan, benteng-benteng kekhawatiran, benteng-benteng kekosongan. Itu kayak, you know what? Maybe the problem is not solved. Karena Tuhan memakai problem untuk proses kita. Dan untuk melihat dia bekerja. But the fear is gone. The heaviness, Yeah. the nervousness, the helplessness, perasaan helplessnya gone. Bangkit. Wow. There's strength going up. Amin, amin, amin. Wow. Yes. Haleluya. Luar biasa. You know what? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang saya baru baca. Ya. Daniel, you are theologian, you belajar sekolah teologi. Daniel tahu tentang buku Filipi. Yes. Buku Filipi adalah salah satu buku yang paling penuh sukacita dalam firman Tuhan. Filipi 1 ayat-ayat pertama itu Paulus berkata, setiap kali aku memikirkan tentang engkau, you know, I just feel so happy. I just thank God for you, and it's so happy. It's so happy. Dan akhirnya sampai ke ayat 4 ini yang berkata bahwa jangan khawatir, serahkan pada Tuhan. Tapi jika kita pelajari tentang buku Filipi, you do realize bahwa buku Filipi ditulis oleh Paulus di penjara right before dia dieksekusi. Benar. Saya pernah ke penjaranya Paulus Ah. di Roma. Itu lubang kecil. Itu lubang kecil di bawah tanah. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. So it's so interesting to just stand there and read this verse, because you know this verse that is so full of joy, that is so full of power, that is so full of strength, dan hari ini menguatkan billions of people. Itu ditulis, dan waktu Paulus tulis gini, kalau saya nggak cerita latar belakang ini, you think that dia lagi senang-senang kan? Iya. You think dia lagi the top of the mountain nih. Dia lagi mentok-mentoknya, lagi suksesnya, lagi powerfulnya. Betul. Tapi kenyataannya dia lagi menulis momen-momen itu sebelum dia dieksekusi. Di mana hidupnya sudah dicurahkan, dia bilang seperti korban curahan. And he is missing Timothy. Dia kangen. Dia sendirian di penjara, dia kedinginan. Saya berdiri di tempat itu, saya rasa dingin. Saya nggak tahu zamannya Paulus. Karena di tempat itu, di bawah tanah, tidak ada lampu, tidak ada ventilasi, dan dikelilingi oleh, itu adalah penjara maximum security prison. Jadi di situ itu ditempatkan narapidana dan semua kriminal atau yang paling buruk pokoknya masuk ke lubang itu sama-sama dia. So it's not healthy, it's not hygienic. Di sebelah penjaranya Paulus, itu adalah saluran air got yang terkotor dan terbesar di kota Roma. Dan di got itu juga bukan hanya untuk saluran air, tapi pembuangan korban, sampah, mayat, whatever. Dan airnya itu masuk ke penjara itu. So when you read this, you think that Paulus menulis pada saat dia top of the hill. But the reality is, dia menulis ini bukan sebagai orang yang paling berpengharapan. Bukan sebagai orang yang paling berpengharapan. Seharus keadaan mata adalah orang yang paling tidak punya pengharapan. Tapi keadaan hati adalah dia adalah orang yang paling berpengharapan because of Christ. Amin. Wow. Amin. Wow, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. I'm sure kita semua hari ini ya, terutama yang sudah mendengarkan dari tadi awal sampai saat ini, sangat-sangat merasa terberkati dengan setiap sharing-sharing dari Pastor Caleb, terutama tentang hope ini yang sangat luar biasa and about his life. Pastor, atas nama semua yang nonton Pastor dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih Pastor for your time. Really appreciate your time, your sharing. Thank you so much. I'm really blessed by everything that you have shared. Mungkin sebelum kita end dan sebelum aku minta tolong Pastor untuk pray
for banyak dari kita yang kehilangan pengharapan mungkin, atau mungkin yang sedang berada dalam titik-titik mau mengakhiri hidupnya, mau give up, mau commit suicide, atau mau apapun. So, let me just sedikit rangkum, Pastor, pembicaraan kita dari awal, Pastor, just to remind again about what we have talked dari awal. Jadi, teman-teman, bagi semua yang tadi mungkin agak lewat dari awal, inti dari pembicaraan kita adalah yang pertama, the more you run from God, the more He will try His best to pull you back. Seberapapun engkau berpikir engkau membenci Tuhan Yesus, engkau melarikan diri darinya, you mau ke ujung dunia sekalipun, you mau ke Europe, you mau kemanapun di dalam negeri, di dunia ini, kalau Tuhan mau panggil you kembali kepadanya, He can call you back with any reason, He can call you back with many cara, dengan berbagai cara yang engkau tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Dan yang kedua adalah selalu punya hati untuk mencintai negaramu sendiri, untuk mencintai bangsamu sendiri, karena di bangsa inilah kita bertumbuh, kita berada, kita berusaha. Maka seperti kata kitab Esther juga, Tuhan menempatkan Esther pada waktu itu di negeri Persia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu, sama seperti kita. Mungkin saat ini kita berada di Indonesia dan kita akan dipakai Tuhan, dan kita akan digunakan Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di kota ini, untuk memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan yang ketiga adalah pengharapan bukanlah sebuah hal yang pemikiran positif yang bisa muncul hari ini kemudian besok hilang. Tetapi pengharapan adalah satu hal yang didasari oleh Kristus Yesus. Ketika kita berpegang pada Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, kita tidak menganggap Kristus sebagai sebuah mainan atau sebagai sebuah yang selalu aku katakan sebagai sebuah jin lampu yang kita mau apa harus langsung dijawab di permintaan kita. Ketika kita benar-benar berpacu dan bersandar pada Kristus Yesus, maka pengharapan kita pun akan ada bersama dengan kita. Dan pengharapan untuk hari esok, bahkan untuk hari-hari ke depan di tahun 2021 pun akan selalu ada. Mau keadaannya suka maupun duka, sulit maupun gampang, tetap akan ada pengharapan di dalam kehidupan kita selama kita berpegang kepada the source of hope, and that is Jesus Christ Himself. So, Pastor, untuk menutup live kita pada hari ini, can I ask you to pray, Pastor, please? Dengan senang hati. Thank you, Daniel. You are wonderful, amazing. I love your summary. Thank you so much. Terima kasih juga semuanya mendengarkan. Ayo kita datang dalam hadirat Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih, Roh Kudus. Karena kami tahu, everyone yang hari ini, saat ini mendengarkan, tidak ada satupun daripada kita yang mendengarkan karena kebetulan. Dan Engkau yang ada di antara kami, wherever we are in this world, yang ada pada saat Instagram Live ini, Engkau juga ada di situ. Dan hamba berdoa Tuhan, bersama-sama dengan setiap teman-teman di tempat ini. Dan hamba ingin berkata, Tuhan Yesus, jadilah kekasihku. Fill my heart, Lord, once again with your love. Yes. And I know that I will be with you, and you will be with me. Amen. Dan aku akan melihat terang-Mu di tengah-tengah tanah, the land of the living, di tengah tanah atau hidup yang penuh dengan kehidupan, karena Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa, datang dan menjanjikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan dalam nama Yesus saat ini aku menghardik segala kegelapan, segala keputusasaan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, karena Engkau tahu Engkau bukan produk dari kerajaan Allah, dan Engkau tidak mempunyai bagian dalam kehidupan dan janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang dia telah tebus dengan harga yang penuh di kayu salib, dan dia telah menutup mereka dengan kasih dan perlindungannya. Dalam nama Yesus, aku menghardik ketakutan, aku menghardik kegelapan, aku menghardik kekhawatiran, aku menghardik keputusasaan di dalam nama Yesus. Pergi di dalam nama Yesus saat ini. Dan saat ini di dalam nama Yesus, kasih dari surga mengalir, memenuhi engkau saat ini. Dan engkau akan melihat, matamu terbuka, bahwa di depanmu ada Kristus, di dalammu ada Kristus, di belakangmu ada Kristus. His love is all around you. Izinkan kami malam ini Tuhan, mengakhiri malam Instagram Live ini dengan damai sejahtera-Mu. Engkau setia dan Engkau tidak akan mengecewakan. Terima kasih, bekerjalah dengan luar biasa.
Banyak kehidupan yang diperbaharui malam ini, banyak masa depan yang dipenuhi dan digenapi malam ini, bahkan langkah pertama menuju masa depan itu sedang terjadi saat ini. Ada pengharapan dalam Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan karena Dia tidak mengecewakan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Engkau berkati percakapan ini, urapi, tutup, bungkus, seal this conversation. Bless Daniel, Tuhan. Bless his ministry, bless his study, bless his heart, Lord. Anak muda ini akan banyak dipakai oleh Tuhan. Karena hatinya begitu murni dan hatinya begitu sincere melayani Engkau tanpa pamrih. Tuhan, banyak hal-hal luar biasa yang Engkau lakukan dari hidupnya. Thank you, Lord, untuk malam ini, dan kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you so much, Pastor. Terima kasih banyak untuk semua yang telah nonton live ini. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama dengan someone yang spesial. Beliau adalah seorang penulis lagu, juga penyanyi lagu rohani yang telah memberkati kita selama bertahun-tahun. So make sure you don't miss Sunday Live Talk Show next week. Special Christmas, and there is more special events that is going to come up in this Christmas. So stay tuned in my Instagram, as I will make sure that you'll feel blessed in whatever content it is provided in the Instagram. So stay safe, stay healthy, everyone. God bless you all. Good night. Bye-bye. Bye. Bye, Daniel. Bye, everyone. Bye, Pastor. Bye, everyone.